Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Surya Fardiawan. Saya mahasiswa aktif S1 Teknik Elektro Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Di sini saya akan men-share beberapa materi yang semoga bermanfaat bagi kalian dan menambah wawasan baru tidak hanya teknik elektro saja, tetapi orang-orang di luar sana yang mungkin memiliki ketertarikan dengan dunia elektro. Dan di sini saya akan share beberapa materi, tiga materi saja sebenarnya dalam PowerPoint ini. Yang pertama osiloskop. Di sini osiloskop yang saya pakai adalah osiloskop digital, dan yang kedua avometer analog dan avometer digital. Oke, langsung aja ya. Di sini saya terdapat empat poin penting, yaitu definisi, kalibrasi, prinsip kerja osiloskop, dan kesimpulan. Ya, masing-masing sama ya. Oke, saya akan jelaskan definisinya. Osiloskop yaitu alat elektronika, ukur elektronika yang berfungsi untuk memproyeksikan bentuk sinyal. Jadi sinyal itu memiliki bentuk atau gelombang yang diharapkan nanti bisa dilihat dan dipelajari, dan meminimalisir terjadinya kesalahan bagi para teknisi membetulkan beberapa komponen atau rangkaian elektronika. Dan terdapat ini ya, komponen-komponennya ada probe, ada colokan, ada kabel USB, dan ada CD drive, dan cukup mudah ya, maksudnya cukup kompleks tetapi memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Ya, sekali lagi, teknik yang digital ini sangat sekali digunakan atau sering sekali digunakan oleh para teknisi dalam menentukan bentuk gelombang kayak frekuensi dan lain sebagainya. Oke, next. Kalibrasi. Nah, kalibrasi ini terdapat 9 step yang sangat mudah. Ya, di sini saya pakai yang digital. Pertama, tancapkan probe ke CH1. CH1 ini ya. CH1 ini. CH1 ini, probe itu dorong perlahan dan putar karena untuk mengunci ya. Dan yang kedua, nyalakan tombol on off button. Yang ketiga adalah jepitkan probe ground ke pin ground. Probe ground itu yang hitam kecil ini dijepitkan ke sini, dan probe yang utama dikaitkan ke atasnya. Di sini ya. Nah, setelah itu nanti akan muncul gelombang lurus. Nah, seperti ini. Karena dalam posisi ini probe-nya bersifat netral dan tidak mengukur atau menyentuh komponen arus listrik manapun. Karena itu tadi menghasilkan gelombang yang lurus. Ya. Setelah itu tekan tombol CH1. Karena kita menggunakan CH1, jadi tekan tombol CH1 saja. Dan selanjutnya akan muncul gelombang kotak. Nah, beraturan. Jadi gelombang kotak ini beraturan ya. Ini posisinya di tengah sini ya. Jadi ini bukan satunya lagi karena ini gambarnya menunjukkan beda fasa. Nah, setelah itu perhatikan tanda panah kanan atau sejajar dengan yang ini, seperti itu ya. Jadi jika belum, maka digeser, ini ada putaran tombol yang tulisan level ya. Jadi perhatikan di sini atau tegangan bernilai 0 atau tidak, dan lagi-lagi harus disetting seperti itu ya. Jika tegangan bernilai 0 volt, maka osiloskop siap digunakan. Oke, selanjutnya cara kerja osiloskop. Di osiloskop digital terdapat teknologi yang bernama katode ray tube atau tabung cahaya katoda. Di sini prinsip kerjanya itu, jika elektron masuk ke katode sini menembak di anoda, maka akan dipancarkan melalui beberapa ini. Ada yang lempengan vertikal, ada yang horizontal, seperti itu ya. Dan dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnetik. Jadi elektron ini ya, arah gerak elektron ini dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnetik, seperti itu ya. Ini medan listrik yang dihasilkan oleh lempeng kapasitor yang dipasang secara vertikal, jadi akan terbentuk garis lurus vertikal dinding gambar. Setelah itu, bila pada lempeng horizontal dipasang tegangan periodik, jadi elektron yang pada awalnya bergerak dengan vertikal saat ini juga bergerak dengan horizontal, seperti itu ya. Jadi mempengaruhi gerak horizontal dan vertikal itu lempengan X dan Y. Oke ya, mudah ya. Ini monitornya. Oke, next. Dan kesimpulannya adalah cara kalibrasi yang cukup mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Dua, memiliki tingkat akurasi yang cukup detail ya, karena saya sudah jelaskan karena digital. Tiga, mengetahui bentuk gelombang sinyal secara langsung dan agar dapat diperbaiki secara ya meminimalisir kerusakan lah gitu ya. Dan yang empat, prinsip kerja alat termasuk simpel dan efisien dalam menampilkan bentuk gelombang. Selanjutnya, avometer analog atau multimeter analog. Nah, di sini
Definisi avometer analog seperti namanya, avometer. A itu untuk ampere, V untuk volt, dan O itu untuk ohm. Jadi alat ini berfungsi untuk mengukur tegangan ampere, volt, dan ohm. Selain itu dapat mengukur arus listrik yang AC dan DC. Kalau AC itu yang dua arah, ya. Kalau yang DC itu satu arah. Dan juga dapat mengatur resistansi atau hambatan. Next, kalibrasi analog. Sebelum dikalibrasi, jarum penunjuk harus biasanya harus di posisi 0. Kalau tidak di posisi 0, maka bisa memutar skrup agar memutar jarum ke titik 0. Skrup ini ya, bisa menggunakan obeng atau lempengan besi. Jadi fungsinya ini sama ya. Untuk yang ini, ohm adjusting sama ini fungsinya sama untuk mengembalikan jarum ke posisi 0. Dan yang tiga, pasang jarum probe konektor plus dan minus. Jadi yang ini dipasangkan ke sesuai golongannya, plus dan minus. Nah, selanjutnya pasangkan probe. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi saya contohkan bahwa misal saya memiliki dua buah probe. Jadi untuk ininya, kalibrasinya misalnya ini probe plus dan minus. Jadi yang plus minusnya ini ditempelkan jarumnya di atasnya seperti ini. Dan kita lihat, jadi jarum ini apakah bergerak ke nol atau tidak. Jika tidak bergerak ke nol, maka yang putaran ini diputar ke, biasanya kalau nggak ke sini ya ke sini, seperti itu ya. Intinya kembali ke nol. Nah, pastikan jarum menunjukkan titik nol. Jika belum, maka putar ya. Yang tadi saya katakan putar. Dan yang ketujuh, avometer siap digunakan. Cara kerja multimeter analog, terdapat dua buah magnet dengan dua buah kumparan kawat ya. Nah, di dalam kumparan tersebut terdapat jarum menunjuk, ini ya, jarum menunjuk dan skala, menunjukkan skala tertentu apabila dua ujung kumparan tersebut dialiri arus listrik. Jadi maka jika probe ini plus dan minus dialiri arus listrik, maka jarum penunjuk ini bergerak sesuai dengan tegangan yang dihasilkan, itu ya. Selanjutnya, kesimpulannya, cara kalibrasi yang cukup mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Dalam penggunaan multimeter analog tidak membutuhkan daya itu semacam baterai ya. Dan sering terjadi kesalahan dalam melihat jarumnya karena skalanya ini berbentuk kecil ya. Jadi sangat riskan sekali terjadi kesalahan dalam menulis hasil akhir, seperti itu ya. Dan selanjutnya, avometer digital. Nah, ini yang portable dan ini yang table ya, tipenya. Ya seperti yang sama sih sebelumnya untuk mengukur tegangan ampere, volt, dan ohm, seperti itu ya, AC, DC, dan lain sebagainya. Sama sih sebenarnya. Oke, cuma ada beberapa perubahan dan mendeteksi temperatur, induksi, frekuensi, dan lain sebagainya. Intinya lebih lengkap yang digital deh. Oke, next. Kalibrasi. Nah, ini cukup kompleks ya. Pertama, tekan dan tahan tombol min atau max pada saat tombol ditekan. Putar tombol posisi ke VAC. Ini akan memulai mode kalibrasi karena Anda melihat kal di layar. Setelah Anda melihat kal di layar, lepaskan tombol min dan max. Yang kedua, tekan tombol auto hold 1 kali sehingga nanti muncul tanda tanya dan memasukkan kata sandi. Untuk perangkat kata sandi ini diperlukan untuk melanjutkan memodifikasi perangkat Anda untuk kalibrasi. Setelah Anda memasukkan tombol untuk kata sandi Anda, tekan tombol auto hold lagi. Biarkan perangkat untuk memulai proses dan tunggu sampai layar menunjukkan C01. Dan yang keempat, lihat panduan. Jadi ada buku manual jika tidak mendapatkan buku manual atau hilang. Jadi bisa di-download secara online. Jika Anda tidak memiliki panduan pengguna, ada beberapa pengguna yang tersedia di online. Setelah Anda mengatur kalibrasi kepangkatan yang benar, maka tekan tombol auto hold lagi dan tunggu multimeter mengatakan C02 atau C02. Nah, kemudian Anda merujuk kembali pada manual pengguna untuk menentukan pengaturan berikutnya untuk digunakan pada kalibrasi atau tombol auto tahan dan tekan lagi tuh auto hold lagi. Dan 7, kemudian akan masuk mode C03 dan akan mengulangi ini terus hingga multimeter Anda menyentuh langkah C31. Setelah C31, maka akan menampilkan end layar. Nah, setelah sudah muncul C31, maka multimeter digital siap digunakan. Nah, cara kerja multimeter digital. Prinsip kerjanya, avometer digital ini mengambil daya dari baterai. Ya, jadi ini memerlukan baterai untuk on-off-kan alat. Alat ini mempunyai dua buah kawat probe ini ya. Dan untuk menghubungkan dengan objek yang akan diukur, arus listrik yang mengalir
melalui prop ini plus dan minus akan diubah menjadi formasi digital berbentuk layar pada angka atau monitor lah ya. Dan selanjutnya kesimpulannya adalah cara kalibrasi yang cukup kompleks. Jadi untuk para pengguna baru menggunakan apometer digital mungkin sangat disarankan untuk sangat teliti, dan dua membutuhkan baterai dalam penggunaannya, baterai ini ya, dan memiliki jack ini ya untuk mengukur aliran listrik tegangan tinggi. Jadi kalau yang apometer analog tidak memiliki jack tambahan, memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Nah seperti itu ya. Untuk link download PPT ini ada di deskripsi bawah. Nanti insya Allah bagi siapa yang mau download, saya akan menyediakan linknya, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.